Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Oh, celeng! Kaya Pak, saya rakyat mau kaya. Saya tunjuk tangan Pak, saya mau kaya raya. Saya mau punya rumah 10 di Pondok Indah. Saya mau ada kolam renang. Saya juga mau di rumah saya ada lift. Biar saya nggak digendong sama warga. Rakyat kita tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya, tetapi rakyat kita bermimpi untuk memiliki kehidupan yang layak dan bisa makan. Rakyat yang mana gara itu bela Rakyat yang mana kasihan? Saya jujur Pak, pengangguran sudah berapa puluh tahun, tapi saya pengen sekali kaya raya. Saya pengen sekali punya rumah besar, pengen sekali punya mobil banyak, motor banyak. Ya sudah yang paling paling saya tidak bermimpi jadi kaya monyet nih saya pian. Saya bermimpi kaya monyet nih sudah. Saya pusing dimana itu kan santet bela. Geng, gimana nggak hancur coba negeri ini ya? Kalau pola pikir mindset seorang pemimpin saja seperti ini, bayangkan pernyataan ini dikeluarkan langsung dari seorang pemimpin negara. Ini presiden loh. Yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya asal bisa makan. Seolah-olah masyarakat cuma cukup dikasih makan, kenyang, terus itu disuruh diam. Bangsat nggak? Dan ini adalah cara pandang seorang pemimpin yang egois, yang selalu memandang rendah harkat martabat rakyatnya sendiri. Rakyat bekerja keras bukan hanya untuk sekedar bisa makan hari ini. Para buruh banting tulang, lembur siang malam. Petani bekerja berjuang di tengah harga yang tidak stabil. Para nelayan melaut menghadapi risiko yang tinggi. Para anak muda belajar tinggi-tinggi bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan makan hari ini, tetapi mereka ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, masa depan yang pasti, punya rumah, punya tabungan, dan pendidikan yang layak. Tugas negara bukan hanya menjaga rakyatnya tetap sederhana dalam keterbatasan, tapi mampu menciptakan peluang agar rakyatnya bisa naik kelas. Karena bangsa yang besar lahir dari seorang pemimpin yang mampu mendorong rakyatnya untuk bermimpi tinggi, bukan malah mengecilkan mimpi rakyatnya itu sendiri. Kalau begini terus, artinya bangsa ini sedang membiasakan kemiskinan menjadi standar kehidupan. Rakyat Indonesia tak bermimpi ingin kaya raya. Itu yang ngomong presiden yang mempunyai harta 2 triliun. Ngotak enggak tuh? Kalau rakyat mimpinya yang penting bisa makan, ya nggak perlu ada pemerintah. Nggak perlu sampai ada pejabat. Nggak perlu sampai ada presiden-presidenan segala. Di zaman batu pun rakyat sudah terpenuhi mimpinya. Bisa makan setiap hari dengan berburu. Siapa bilang Pak rakyat Indonesia nggak mau jadi kaya? Kita sangat ingin jadi kaya Pak. Tapi apa? Cari kerja susah, lapangan kerja nggak banyak. Harga bahan pokok mahal, apa-apa semua dipajakin. Mau bikin usaha didatengin orang pajak. Gimana rakyat Indonesia jadi kaya? Orang gajinya aja UMR di bawah 6 juta. Gimana rakyat mau kaya? Tolonglah Pak, kalau pidato jangan asbun. Dengar pidato presiden seperti itu, kita sebagai rakyat sadar bahwa pemimpin kita tidak ingin melihat rakyatnya kaya. Mereka senang kalau rakyatnya terus miskin dan bodoh. Supaya rakyat nggak ribut ketika kekayaan negara ini dikorupsi habis-habisan sama mereka secara berjamaah. Ini orang-orang dekat Pak Prabowo, tolong dong kasih laporan yang benar. Jangan yang enak-enak aja dong. Kemarin ngomong rakyat desa nggak pakai dolar. Sekarang ngomong rakyat tak bermimpi ingin kaya raya, tapi hidup layak. Hidup layak di era Bapak saja sudah mengap-mengap setengah mati. Beras naik, BBM naik, listrik naik, tapi yang disuruh turun malah mimpi rakyatnya. Ini pidato presiden apa motivator yang ingin rakyatnya pasrah? Rakyat bukan gak mau kaya Pak, tapi gaji baru masuk sehari kemudian udah lewat.
Pidato ini tipsnya seperti rakyat jangan kaya, biar pejabat saja yang kaya. Yang ditakutin rakyat itu bukan genderuwo, pocong, ataupun kuntilanak. Tapi yang ditakutin rakyat itu kalau Indonesia kayak gini terus sampai 2029, cok. Rakyat Indonesia tidak bermimpi jadi kaya raya, yang penting hidup layak. Itu sebuah pernyataan yang terdengar membumi, namun menyembunyikan realita yang sangat pahit. Benarkah rakyat tidak ingin kaya? Atau sistem yang ada memang dirancang agar mereka tidak punya akses untuk bermimpi lebih tinggi? Membingkai rakyat sebagai kelompok yang pasrah dan tak muluk-muluk bisa berbahaya. Ini bisa menjadi ruang pembenaran ketika harga sembako naik, lapangan kerja makin sulit, dan biaya pendidikan mencekik. Toh rakyat memang tidak minta kaya. Hidup layak adalah hak asasi, bukan batas akhir dari sebuah cita-cita. Saat para oligarki dan segelintir elit terus menumpuk kekayaan tanpa batas, meminta kelas pekerja dan akar rumput pasrah menerima adalah ironi tajam dalam narasi keadilan sosial kita hari ini. Jika mimpi saja sudah dibatasi oleh narasi penguasa, di mana lagi rakyat bisa menggantungkan harapannya? Presiden Prabowo sebut mimpi rakyat Indonesia sangat sederhana, tak ingin kaya raya, cuma ingin hidup layak. Presiden Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia sejatinya tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya, melainkan hanya mendambakan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI, Kepala negara menyebut kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, rumah layak, serta pekerjaan berpenghasilan cukup adalah mimpi sederhana yang ingin diwujudkan masyarakat. Nah, Prabowo meyakini cita-cita tersebut sangat mungkin tercapai asalkan negara secara konsisten menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 dalam mengelola kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia harus dikelola demi kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat, bukan justru dinikmati oleh segelintir pihak saja. Kalau gitu Pak, ambil semua tambang-tambang yang dikuasai oleh sebagian orang. Jangan cuma asal pidato doang, omon-omon. Gue habis baca berita ini. Aduh, gak salah kan, gue gak salah kan ngatain kalian miskin melintir, gak salah kan? Presiden kita aja bilang kalau rakyatnya itu gak mimpi jadi orang kaya, cuma hidup layak sama makan doang udah. Sederhana banget. Standar dari presiden kita aja rendah banget, gimana masyarakat yang gak ada keinginan buat kaya. Saya tahu Pak, statement Pak Prabowo ini paling realistis, paham banget. Namun, jangan bilang rakyat Indonesia tak bermimpi jadi orang kaya. Bapak kok ngatur mimpi-mimpi orang? Pak Prabowo kan tahu ya, masyarakat Indonesia banyak orang miskin melintirnya. Kita tuh cuma bisa ngelakuin satu Pak, yaitu mimpi jadi orang kaya. Jadi jangan bilang kayak gini lah. Kalau presiden aja bilang rakyatnya nggak mimpi jadi orang kaya, kita jadi nggak ada keinginan buat kaya. Saldonya hening, sepi. Krik dari muda sampai tua sepi terus saldonya kalau kayak gini mah. Dengan Pak Prabowo bilang kalau rakyat Indonesia nggak mimpi jadi orang kaya, itu sama aja menghancurkan mimpi kita semua Pak. Makanya ada kata-kata mimpi setinggi-tingginya Pak, bukan hidup selayak-layaknya atau makan seenak-enaknya. Sekarang udah di masa kalau Pak Prabowo buat statement dan masuk media kayak aduh ngeri gitu, karena statementnya nggak pernah bikin kita seneng gitu. Kita deg-degan terus, blunder terus Pak. Kalau boleh saya saran sih Bapak udah gak usah pidato-pidato dulu selama 5 bulan 6 bulan deh. Kayak heran ada streamer minta bayarin migacoan sama penonton, ya presidennya aja gini. Presiden bilang rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi hidup lebih layak. Kata siapa Pak? Bapak kan gak pernah terlahir susah.
Coba turun tanya satu-satu sama orang. Apa inginnya mereka? Mereka ingin kaya raya. Sama kayak Anda, Pak. Sama kayak Pak Presiden. Bapak ngomong kayak gini kan harta Bapak udah 2 T lebih. Rakyat Bapak hartanya masih banyak yang minim. Bahkan yang minus. Mereka banyak bermimpi jadi orang kaya. Meskipun buat hidup layak aja susah, seenggaknya mereka bisa bermimpi. Seenggaknya tugas negara memudahkan segala jenis usaha. Kok malah jadi statementnya kayak gini? Seolah-olah rakyat Indonesia nggak boleh bermimpi kaya. Kata siapa? Ya, mikir ya Pak ya.